Meski tak lama akan memasuki tahun 2023, ternyata masih cukup banyak HP keluaran terbaru yang masuk resmi ke Indonesia pada bulan November ini. Dan cukup menarik, kebanyakan HP masuk resmi ke Indonesia pada November ini didominasi oleh HP kelas 1 hingga 2 jutaan. Sehingga HP tersebut mungkin bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen beli HP baru namun dengan harga yang terjangkau. Dan inilah rekomendasi 7 HP baru resmi masuk ke Indonesia pada bulan November tahun 2022 ini. HP baru masuk resmi ke Indonesia November 2022. Yang pertama ada Samsung Galaxy A04e. HP Samsung terbaru paling murah ini bisa kalian dapatkan seharga 1,2 jutaan saja. HP penerus dari Samsung A03 Core ini membawa RAM yang jauh lebih besar dan chipset yang jauh lebih baik dibandingkan sang pendahulunya. Pasalnya, Samsung A04e telah dibekali RAM besar hingga 6 GB karena mempunyai RAM berkapasitas 3+3 GB dengan internal 32 GB yang masih bisa ditambah slot microSD dan telah mengandalkan chipset MediaTek Helio P35 dengan fabrikasi 12 nanometer. Selain itu, Samsung A04e kini telah membawa dua kamera belakang dengan lensa utama 13 megapiksel plus 2 megapiksel lensa depth sensor, sementara selfie-nya 5 megapiksel dan ditomang baterai 5000 mAh yang telah menggunakan USB Type-C. Selain Samsung A04e, Samsung juga merilis Samsung A04 ke pasar Indonesia yang dibanderol mulai harga 1,4 jutaan saja. Dibandingkan Samsung A04e, Samsung A04 biasa ini telah membawa kamera utama beresolusi 50 megapiksel yang jauh lebih besar dan telah mendukung pengisian cepat 15 watt dengan baterai 5000 mAh. HP baru masuk resmi ke Indonesia November 2022. Yang kedua ada Oppo A17K. HP Oppo terbaru paling murah ini bisa kalian dapatkan seharga 1,8 juta kembali Rp1.000. HP yang telah memiliki desain kotak ini menawarkan RAM besar 3GB plus 4GB dengan internal 64GB yang masih bisa ditambah slot microSD dan telah diotaki chipset MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer dan telah dilengkapi ranting IPX4 yang tahan terhadap cipratan air. Di sektor kamera, Oppo A17K dibekali satu kamera utama beresolusi 8 megapiksel, sementara selfie-nya 5 megapiksel saja, yang ditomang baterai 5000 mAh dengan micro USB, serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. HP baru masuk resmi ke Indonesia November 2022. Yang ketiga ada Infinix Hot 20s. HP Infinix terbaru di kelas 2 jutaan ini membawa keunggulan chipset kencang buat gaming dan layar dengan refresh tinggi. Pasalnya Infinix Hot 20s telah diotaki chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer dan mengusung layar IPS LCD seluas 6,78 inci dengan kecepatan refresh rate 120 Hz yang telah beresolusi Full HD+. Infinix Hot 20s juga mengandalkan RAM besar 8GB plus 5GB dengan internal 18GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 512GB dan telah dibekali 3 kamera utama beresolusi 50MP plus 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor, sementara selfie-nya 8MP yang ditomang baterai 5000 mAh
dengan fast charging 18 watt, serta dilengkapi dual speaker stereo dan sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Dan sangat disayangkan Infinix Hot 20s belum dilengkapi NFC. HP baru masuk resmi ke Indonesia November 2022. Yang keempat ada Poco M5 dan M5s. Poco M5 merupakan HP paling murah dengan chipset MediaTek Helio G99 hingga saat ini, karena bisa kalian dapatkan mulai harga 2,1 jutaan saja. Sehingga Poco M5 ini bisa jadi rekomendasi bagi yang pengen beli HP gaming murah yang lancar buat main game berat. Meski murah, Poco M5 juga telah dilengkapi fitur NFC dan mengusung layar IPS LCD dengan kecepatan refresh rate 60Hz yang telah beresolusi Full HD+. Selain Poco M5 biasa, Poco juga meluncurkan Poco M5s ke Indonesia pada bulan November ini. Secara spesifikasi, HP ini hampir sama persis dengan Redmi Note 10s yang telah lama masuk resmi ke Indonesia. Pasalnya, Poco M5s ini juga mengandalkan chipset MediaTek Helio G95, mengusung layar AMOLED dengan kecepatan refresh rate 60Hz saja, dan membawa kamera utama beresolusi 64 megapiksel juga. HP baru masuk resmi ke Indonesia November 2022. Yang kelima ada Realme 10. Selain Poco M5, Realme 10 juga merupakan HP kelas 2 jutaan yang mempunyai performa tinggi buat gaming, karena juga mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Tidak hanya kencang, Realme 10 juga mempunyai desain cukup mewah dan kualitas layar sangat tajam di kelasnya, karena mempunyai desain kotak yang cukup tipis dan layar berpanel Super AMOLED dengan kecepatan refresh rate 60Hz dengan resolusi Full HD+. Meski hanya membawa dua kamera belakang saja, namun kualitas kamera pada Realme 10 ini tergolong jernih di kelasnya, karena dibekali kamera utama beresolusi 50 megapiksel plus 2 megapiksel, sementara selfie-nya 16 megapiksel. Yang padukan RAM berkapasitas 4/128 GB hingga 8/128 GB yang masih bisa ditambah slot micro SD, dan ditemang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt serta mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. HP baru masuk resmi ke Indonesia November 2022. Yang keenam ada Shark Aquos V6 5G. Brand HP asal Jepang ini telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 700 5G yang telah dibuat dengan fabrikasi 7 nanometer, yang padukan RAM berkapasitas 4/128 GB yang masih bisa ditambah slot micro SD, dan ditemang baterai 5000 mAh dengan fast charging berdaya 15 watt, serta dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel, sementara selfie-nya 8 megapiksel, serta dilengkapi fitur NFC dan mengusung layar dengan refresh rate 60Hz yang sayangnya masih beresolusi HD+ saja. HP baru masuk resmi ke Indonesia November 2022. Yang ketujuh ada Asus Zenfone 9.
Setelah lama dirumorkan, akhirnya Asus Zenfone 9 resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 17 November ini. Meski memiliki bodi yang sangat compact karena membawa layar berukuran 5,9 inci saja, namun spek yang dibawa oleh HP Asus ini tak perlu diragukan lagi. Pasalnya Asus Zenfone 9 telah mengandalkan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer yang merupakan chipset paling kencang hingga saat ini. HP yang telah mengusung layar berpanel Super AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz ini telah dilengkapi ranting IP68 yang artinya tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit dan telah membawa dua kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan dilengkapi OIS plus 2 megapiksel lensa ultrawide, sementara selfie-nya 12 megapiksel yang telah ditomang baterai 4300 mAh dengan fast charging berdaya 30 watt serta dilengkapi fitur NFC dan sensor sidik jari di layar untuk sistem keamanannya. Selain ketujuh HP tersebut, akhirnya iPhone 14 series telah dijual secara resmi ke Indonesia pada bulan November ini. Dan inilah beberapa daftar HP iPhone 14 series versi resmi Indonesia yang mungkin bisa membantu Anda yang pengen tahu dengan harga iPhone terbaru. Dan itulah rekomendasi HP baru masuk resmi ke Indonesia di bulan November 2022 versi pencari HP. Untuk info mengenai harga dan link pembeliannya bisa kalian cek di bawah juga ya guys. Serta saya ucapkan terima kasih.